di tradisi Jawa itu kalau ada gadis di alam tidurnya dia bermimpi digigit ular, itu artinya di alam jaga dia dilamar. Di alam mimpi kita itu menggendong mayat, di alam jaga kita dapat duit banyak. Antara menggendong mayat dan duit banyak itu kan jauh banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jalur Cinta Rofa. 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 Bersama Gus Fuad Kleret, pengasuh Pondok Pesantren Raudatul Fatihah. Gus, ini kita mulai dengan guyonan ya, guyonan. Tapi guyonan yang juga dipikir-pikir kok guyonan ini agak serius juga karena menjadi pikiran saya ini. Adam ketika di surga itu kan diitik-itik oleh iblis untuk memakan buah kuldi. Nah, ada yang menafsirkan buah kuldi itu perempuan. Ada juga yang menafsirkan rasio. Ada juga yang menafsirkan rasio. Nah, tapi juga ada yang menafsirkan begini. Jadi buah kuldi itu satu pandangan, satu ajakan iblis itu untuk melihat dunia. Nah, bahwa buah kuldi itu dunia. Dunia. Jadi kata iblis itu begini. Ini guyonan ya, jangan serius ya. Tapi guyonan yang membuat kata iblis itu begini. Adam, kamu itu di surga ngapain? Itu setiap hari kamu nggak selalu berkecukupan. Tanpa usaha semuanya datang. Apa kamu nggak bosen? Lihat nih buah kuldi dunia maksudnya. Wow, lihat. Di sana itu ada masalah, ada sedih, kemudian habis itu gembira, ada persoalan, kemudian selesai. Jadi hidup itu menarik. Nah kalau di surga, cuma makan, tidur, kemudian itu kan monoton sekali. Alangkah tidak menariknya hidupmu. itu guyonannya. Nah sehingga Adam sebagai manusia yang dianugerahi akal, itu kemudian ya juga ya, kok tidak menarik kalau setiap hari semua kenikmatan ada, tanpa ada masalah dan segala macamnya. Kok tidak menarik ya? Jadi dia membutuhkan tantangan. Nah maka kemudian diambillah buah kuldi itu. Nah akhirnya Adam terlempar ke dunia. Nah itu guyonan ini gimana nih? Nah, ini kan agak mengganggu ini, mengganggu ini. Jadi kan ini jailun fil ardi khalifah kan. Tuhan itu berfirman pada malaikat, aku akan menjadikan penggantiku khalifah yang ngurusi bumi di manusia kan gitu. Kemudian kalau atajangaluna dan seterusnya itu ya. Malaikat protes karena dulu Tuhan pernah bikin manusia di bumi cuma saling bunuh macam-macam. Berarti gitu. Sebelum Adam ada manusia? Sudah banyak. Sudah terlalu sering Tuhan itu bikin kan gitu. Nah, Adam ini prototipe yang terakhir yang dibikin Tuhan lah tentang manusia gitu. Kemudian itu kan sudah skenario-nya itu seperti itu. Kemudian jalan ceritanya, rincian ceritanya itu Adam diciptakan, dimasukkan surga, kemudian ada pertentangan dengan iblis dan seterusnya. Itu kan cuma jalan cerita aja. Yang akhirnya menuju firman Tuhan itu bahwa Tuhan menjadikan manusia sebagai gantinya untuk ngurusi bumi kan gitu. Alam dunia kan gitu. Kalau guyon-guyon seperti itu ya namanya juga guyon kan boleh tahu. Tapi kan persoalannya gini. Berarti nanti kan kalau kita mau lebih nakal loh. Berarti besok kalau kita ke surga bosan juga kan gitu. Nah, iya. Maksudnya itu. Kan coba bayangkan ya, setiap hari makan tidur, kemudian semua dilayani, nyaris tanpa ada usaha, karena kan semua sedia, dan kita hanya tinggal menunggu apa? Nah, gitu ya. Jadi gini Mas Joni, kan membosankan. Surga itu kan itu tajri min tahtihal anhar. Ya, di Quran itu mengalir di bawahnya ada sungai kan gitu. Nah itu kan metafor. Nabi sendiri memberi batasan yang namanya surga itu
langai non roat, mata belum pernah lihat, wala udunun samiat, telinga belum pernah mendengar, hati belum pernah berimajinasi, berfantasi kayak apapun, surga itu lebih dari itu. Dan kemudian Nabi menjelaskan begini, hidup di dunia ini itu seperti tidur, hidup di akhirat itu seperti bangun. Alam bangun dan alam tidur itu kan beda, kan itu. Nah kita kadang-kadang mau memahami alam bangun dengan perspektif alam tidur. Contohnya begini, Mas Doni. Di tradisi Jawa itu kalau ada gadis di alam tidurnya dia bermimpi digigit ular, itu artinya di alam jaga dia dilamar. Di alam mimpi kita itu menggendong mayat, di alam jaga kita dapat duit banyak. Antara menggendong mayat dan duit banyak itu kan jauh banget. Antara nah, begitu juga akhirat itu yang benar-benar melihat itu kan hanya Rasulullah. Selain Rasulullah, para nabi, wali, kalau belum meninggal nggak bisa lihat langsung. Mereka hanya melihat bayang-bayang. Bayang-bayang itu jaraknya jauh banget, Mas Joni. Misalnya begini ya, ini tangan, ini bayang-bayangnya ini, kan beda banget dengan ini ada panasnya, ada bentuknya. Ini sementara cuma siluet begini. Nah, ketika kita kayak si bayi di dalam perut itu, kalau kita waktu di perut itu dikasih cerita, nanti kalau kamu keluar dari perut, ada alam yang besar, kamu bisa main bola, bisa lari ke sana, bisa ke sini, ada pesawat, kan bayi ini nggak akan percaya, karena yang dia ketahui yang alamnya itu cuma begini kan gitu. Nah, kadang-kadang itu kita itu mau memahami akhirat, tapi perspektifnya dunia, ya nggak bisa. Tapi bahwa akhirat itu, makanya ada ayat-ayat mutasabbih yang berkaitan dengan akhirat yang kita itu memang tidak akan mungkin bisa memahami, kan gitu. Tetapi bahwa orang beriman itu berpegang teguh ada akhirat, ada surga yang nikmat dan seterusnya, karena berpegang pada ayat-ayat yang muhkamat. Ayat-ayat misalnya dalam Al-Qur'an, janin itu prosesnya begini. Dulu ketika ayat Quran itu belum turun itu belum sekarang terbukti. Semua di dalam ayat Al-Qur'an itu dibuktikan secara sains memang seperti itu. Dan Quran sendiri kan memberikan tantangan wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min misli dan seterusnya itu. Kalau kamu ragu Quran ini benar dari Tuhan apa enggak, coba kamu buat yang sama aja lah dengan Quran. Satu paragraf aja lah. Dan sampai hari ini kan enggak pernah. Jadi yang akhirat itu kan bagian yu'minuna bil ghaib, percaya kepada yang tidak bisa kita bayangkan, kan gitu. Nah, termasuk surga. Nah, kalau gini, metafor artinya ada gambaran tentang bahwa semua dilayani. Kemudian ada bidadari. Iya, 70 sampai. Kemudian sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Ada air susu. Sungai susu. Meskipun kita nggak tahu sungai susu itu apa. Nah, itu kan bagi orang kaya yang setiap hari tinggal di rumah yang di bawahnya sungai yang mengalir, itu kan sudah tidak menarik sebetulnya. Kalau orang kaya itu bodoh. Sudah biasa lah. Sudah biasa lah. Nah, yang kita persoalkan adalah gini. Tentang ini mungkin terlalu jauh ya. Tentang bagaimana kita kan bahagia. Bahagia itu karena ada perjuangan untuk menuju ke bahagia. Itu di dunia. Di dunia, iya di dunia. Di akhirat lain lagi. Lah, kita nggak tahu karena kita kan gambaran utuh dari baik dari Quran maupun hadis, itu selalu kan kenikmatan saja. Karena kita masih di dunia. Maka diberi gambaran. Ada nggak sen-sen yang tanda-tanda bahwa di akhirat pun ada persoalan di surga, katakanlah itu juga ada persoalan. Artinya tanda-tanda atau ulama yang bisa menafsirkan ke sana pernah ada nggak? Kayaknya kalau stratifikasi ada ya, itu kan masalah. Kalau neraka itu masalah kan gitu. Tapi ya bagaimana ya? Beratnya Nabi kata Imam Al-Ghazali itu harus membahasakan alam jaga ke alam tidur. Tadi saya contohkan harta itu di alam jaga, di alam tidur wujudnya mayat. Menikah itu di alam jaga, di alam tidur itu bentuknya dipatok ular. Dipatok ular itu kan jauh sekali. Itu metafor Jawa ya? Iya, nanti kan itu kaitannya dengan antropologi masing-masing suku ya. Iya. Jadi ya bayangkan saja kita harus menceritakan alam jaga kepada orang yang sedang di alam tidur. Kan repot banget. Nah oleh karena itu disitulah batas manusia. Iman itu kan menandakan pengakuan manusia mengenai hal yang
tidak atau belum bisa dipahami. Yu'minuna bil ghaib, percaya kepada yang gaib yang belum tampak, yang belum hadir kan gitu. Itu anunya begitu. Karena dan itu nanti kan kaitannya juga dengan begini. Kalau kita mau praktis ya, orang yang percaya kepada yang gaib-gaib itu secara praktis kan dia lebih sukses hidupnya, lebih bahagia macam-macam dibandingkan dengan orang yang tidak mempercayai kan gitu. Kalau misalnya tadi Mas Joni membuat ilustrasi orang kaya yang sudah punya bidadari 70, apa enaknya beragama kan itu? Itu kan artinya orang kaya yang bodoh. Karena dia tidak bisa memahami metafor. Kan itu. Karena agama itu hanya bisa dipercaya oleh orang yang sangat cerdas atau orang yang tidak mempersoalkan cerdas atau tidak cerdas. Kalau setengah cerdas, setengah tidak cerdas, mungkin Mas Joni sebagai sastrawan pernah juga baca salah satu penyair besar kita di tahun 45 itu pernah meledek tentang surga kok. Itu ada plus 70 bidadari dan kan. Jadi penyair itu kan intelektual. Itu aja gagal memahami ajaran agama sebagai metafor kan. Apalagi orang biasa kan gitu. Jadi pada intinya ya kalau mau tahu akhirat itu kayak apa ya kita harus ke akhirat. Persoalannya kalau kita udah ke sana nggak bisa balik. Nah, jadi gini, Gus. Itu kan yang namanya bidadari. Itu kan selalu menjadi andalan. Kelompok-kelompok tertentu. Yang bidadari 70 gitu loh. Itu sehingga orang rela meledakkan diri, ngebom, teroris lah. Itu untuk mendapat bidadari. Nah, dan itu setelah diulang-ulang loh. Itu kan persoalan itu. Ya, begini ya, problem kita itu kan begini. Agama itu hanya bisa dipahami orang yang sangat cerdas atau orang yang melepaskan diri dari intelektualitas. Tetapi kalau beragama itu lain lagi. Orang bodoh juga banyak yang beragama. Nah, orang bodoh yang beragama itu membuat agama jadi kelihatan busuk kan gitu. Karena pemahamannya picik sempit kan gitu. Ya, itu masalah kan. Makanya Nabi itu bilang Islam itu nggak bisa diruntuhkan kecuali oleh orang yang di dalam Islam itu sendiri, orang Islam sendiri, orang yang tolol seperti itu kan gitu. Jadi apa ya gimana kita mau ngomong, karena ya memang itu satu realitas, satu fakta kan itu. Tetapi sebenarnya kalau kita makanya Nabi kan bilang alaikum bil jamaah. Kalau para ulama itu sepakat menjadi ahlus sunnah wal jamaah, kita meneruskan, kita ada guru macam-macam, jangan nafsiri sendiri sehingga metafor dianggap sebagai realitas, realitas dianggap sebagai metafor, kan kacau balau seperti itu. Dan itu ya untuk jualan di kalangan orang-orang yang frustasi, putus asa, ya laku banget kayak gitu. Gitu Mas Soni. Nah, jadi surga itu menarik ya sebetulnya. Ya sebenarnya kan begini. Jadi kan gini, ada juga kalangan tertentu lah yang kalangan sufi itu mereka bahkan tidak memperhitungkan surga. Artinya ya karena ya beribadah karena dia memang mencintai Allah. Jadi kenapa surga tertinggi bagi kalangan tertentu ya, kalangan sufi itu adalah bertemu dengan Allah. Mau surga mau enggak itu bukan urusan dia. Iya. Nah, itu kalau hubungannya dengan itu bagaimana cara? Ada yang sufi enggak penting surga. Ada juga yang ya Allah di situ itu kan dalam tajalli Rasulullah ya, menciptakan Rasulullah. Saya pengen masuk surga karena di situ ada Rasulullah. Kan itu. Ada yang begitu. Ada yang begitu juga. Kalau nggak ada Rasulullah saya nggak mau. Kan itu. Dan itu juga untuk mengingatkan mengenai ini metafor gitu loh. Jadi kalau melihat Allah ya pasti di surga aja, surga yang paling tinggi kan gitu. Jadi jangan persoalkan surga itu apa, yang penting ketemu Allah, yang penting ketemu Rasulullah. Nah, kan itu. Karena surga yang kita kenal hari ini itu adalah metafor semua. Karena gini, Gus. Ada jadi kritik yang tentu saja yang perlu juga kita pikirkan ya, bahwa kritik mereka-mereka yang tidak yang menganggap bahwa beragama itu kan akhirnya karena surgalah yang dituju, maka agama itu seperti dagang. Betul. Jadi mereka beribadah hanya karena ada upah. Nah, itu bagi kalangan tertentu itu kan menjadi kritik yang menyakitkan itu. Jadi begini Mas Soni, kalau kita itu menyuruh anak kita masih TK, SD kelas 1, kelas 2 mau belajar,
Itu nggak bisa kan, kamu belajar supaya pinter, nggak mau mereka. Kamu mau belajar, nanti saya belikan es krim, saya belikan. Jadi belajar karena es krim. Tapi lama-lama, kan dia sadar sendiri bahwa kamu belajar, anak SMA kamu belajar supaya pinter kan gitu. Begitu juga beragama itu gitu, ada yang beragama secara TK, secara SD kelas 2, kan secara PAUD, kan gitu. Tapi kalau sampai umur 60 masih PAUD begitu ya gurunya yang stres kan. Masa 60 tahun cara berpikirnya masih seperti anak PAUD kan itu. Harusnya berkembang kan gitu. Nah, itu berkembang atau tidak berkembang itu kan karena itu tadi. Kalau kita semua ayat Al-Qur'an itu Allah hanya memberi hidayah kepada orang yang tidak zalim. Allah tidak mau memberi hidayah kepada orang yang zalim, kepada orang yang jahat, kepada orang yang tidak belas kasih kepada dan gitu. Jadi kata kuncinya itu sebenarnya kalau kita menyayangi makhluk Tuhan, itu kita akan dinaikkan levelnya oleh Tuhan. Dari TK, SD, SMP, SMA, terus gitu. Gitu. Tapi kalau kita itu ya ada bakat, kata Rasulullah itu begini ya. Orang jahiliyah yang bermutu itu dia ketika jahiliyah ada yang bermutu juga. Ada. Orang jahiliyah yang baik. Oke. Itu ketika dia menjadi Islam juga menjadi Islam yang baik. Orang jahiliyah yang jahat masuk Islam tuh tetap dia jadi penjahat. Gitu loh. Wah, dan sekarang banyak. Iya, jadi persoalannya itu apa ya, orang itu mau menjadi baik atau tidak. Menjadi baik itu kan sebenarnya kan gampang toh. Karena kita itu wakil Tuhan di muka bumi. Tuhan itu sifat terbesarnya adalah menyayangi semua makhluknya. Kalau kita mau melaksanakan itu, perintah Tuhan, mewakili Tuhan untuk menyayangi semua makhluknya, ya Tuhan akan membimbing kita, akan memberi hidayah petunjuk, kan gitu. Jadi ya bukan sholat, bukan macam-macam, sholat macam-macam itu kan tanda. Tapi esensinya itu kan kasih sayang itu. Kan itu makanya tanda sholat itu tanhanil fahsya wal mungkar, bisa mencegah perbuatan yang jahat dan yang menjijikkan. Yang jahat itu apa? Atau tidak menyayangi sesama kan gitu. Kira-kira kayak begitu Mas Sony. Oke. Terima kasih Gus. Ini malam yang luar biasa. Kita akan bertemu di episode berikutnya. Tetap di Jalur Cinta Rofa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.